warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Semakin kecil itu artinya sama sebenarnya. Semakin kecil. Jadi ngaco ini. Kalau baca aplikasi kan? Aplikasi dari Google. Oke. Nah jadi kalau kita lihat ini ada beberapa aplikasi. Mana ada? Maya. Itu. Sinon. Geprek aja. Mie geprek ayam geprek. Sandi. Anyar ya. Tolong ini. Nah ini. Ini Mas. Ini salah satu yang saya coba ya. Salah satu yang coba menggunakan facelift. Ini salah satu yang coba menggunakan facelift. Kenapa? Facelift kelihatan loh. Kita istilah hujan. Dulu. Mana saya bilang? Facelift itu punya time loss. Nah, bahkan di Stanford tidak bisa menggunakan pose dari. Ya. Salah satunya menargetkan kilang minyak Fujairah pada Senin waktu setempat. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab melaporkan sistem pertahanan udaranya telah mencegat 15 rudal dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Serangan Iran memicu kebakaran di fasilitas minyak termasuk buat kapal kargo di lepas pantai terbakar. 3 orang dilaporkan mengalami cedera dan Uni Emirat Arab menyebut negaranya menjadi sasaran serangan terbaru Iran yang digambarkan sebagai eskalasi berbahaya di tengah gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat. Iran mengklaim telah menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Namun Amerika membantah klaim itu. Militer Amerika Serikat menyebut bahwa Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah kapal-kapal yang dilindungi AS di Selat Hormuz. Dan selama masa blokade Amerika di perairan Iran, AS telah menenggelamkan 6 perahu bersih Iran yang menargetkan kapal-kapal sipil di masa kejuaraan senjata. 4.000? Enggak lagi. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka.
Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat. Bahwa Presiden Trump tidak dapat memberikan perang. Ada berapa itu? Ada 10. Kayak 10, 1, 2, 3, 4. Ya, 8, 19. 19 sama itu 23. 23, 27. Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil dan konflik yang terjadi sesuai dengan rencana perang AS. Donald Trump menyampaikan komentar tersebut saat pertemuan bisnis summit di Gedung Putih. Trump sebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil karena Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara lagi. Dengan geopolitiknya, misalnya itu sangat mungkin karena Iran Sangat bisa. Kalau kita menggunakan itu keberadaan dunia yang barang palsu sama barang palsu, ketemunya palsu. Oke Pak, saya jelaskan dulu ya apa retina face dan arc face ya Pak. sumber minyak itu. Ayo jelasin dulu. Nah, retina face itu adalah face detections. Ya. Jadi bagaimana sebuah program itu mengenali citra wajah. Nah, itu bisa ditampilkan di GitHub-nya atau dari dokumentasinya. Nah, arc face itu model face comparison. Jadi nggak ada bedanya FaceNet ataupun arc face. Nah, yang jadi masalah adalah indikator match ini menggunakan apa? Similarity-nya, kayak gitu. Jadi arc face itu menghasilkan output mungkin sekitar 128 angka saja. Nah, untuk mencocokkan angka foto kanan dan foto kiri itu harus ada yang namanya similarity threshold. Nah, Batas kemiripan. ya batas kemiripan. Misalkan, nah itu juga ada metodenya, similarity metodenya. Ada 3 yang saya sebut. Nah, Anda mau mengatakan apa? Dari sini kelemahannya apa coba? Di sini itu match-nya berdasarkan apa? Cosin atau Manhattan? Kosin. Gimana? Cosin similarity. Oke, kalau misalkan begitu, Kan saya jelaskan. Kosin itu apa? nah, cosin Manhattan sama satu lagi yang menggunakan yang cosin kosinus. Kosinus. Oh, yang itu sinus, kosinus. Ngerti dia. Sinkos Kamu nggak ngerti, kamu nggak ngerti. Ada sastra Jepang. Sastra Jepang mau jelasin ini. Kosin itu ya beda, ada 2. Kosinus, sinus. Ya, Tangen. sangen itu. Tangen. Ngerti kan? Kosin sama Mas Aiman aja ngerti apa? Biasanya anak teknik sih. Malu dia. Kita nggak bisa berarti berapa kali. Ada malu dia udah. Ngerangnya ke sana nggak usah balik. Hanya konsep dari komputer vision itu. Jadi kamu dari retina sama itu. Wah, ya saya nggak usah. Yang saya tanyakan face one face. Ya, tapi kita gunakan ada keseluruhan. Ya. Kalau Anda pakai face-nya, Mau ya? Orang saya menyaksikan minta presentasi yang orang lain yang dia nggak ngerti. Oke, terus. menggunakan medium type, bukan menggunakan retina face. Karena medium type dan retina face itu sama-sama mendeteksi wajah aja, bukan komparasi wajah. Kalau retina face bukan wajah. Berak, Coba rokok filter, geprek. Itu mata. Bukan hanya satu Retina kok hidup. Kenapa? Kalau sudah posenya miring atau posenya tertutup, itu tidak bisa. Ini makin konyol. Dari 1000. facial detector, bukan facial comparison. Baca. Kalau Python kami ini facial landmark. Nah, landmark yang saya tampilkan itu menggunakan media yang dia jadi hijau-hijaunya. Nah, retina face itu salah satu facial detector, bukan Cari di situ. facial comparison. Dia punya sendiri. Ini ada 2 metode yang berbeda. Iya. Nanti kita akan coba bahas seperti ini. Ya, makanya kalau kamu bisa gini, kamu bikin dong retina face. Akan menjelaskan
Siapa juga gitu official item. Belakangan ini memang jadi tidak terjual dengan sebagaimana mestinya, tapi artinya berarti cadangan minyaknya banyak nih, gitu ya. Nah, memang ini kalau kita lihat dari kacamata ini ya yang seperti tadi Mas Ragi dan Mas Anton sampaikan, ini memang sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu kok orang menjadi semakin begitu, ya semakin luas, dan bukan hanya di kawasan tapi artinya ya tadi Amerika dengan Uni Emirat Arab temannya gitu ya, sementara kapal-kapal yang ada ribuan kapal kan Mas yang masih tertahan di sana gitu ya, kan ini ada puluhan ribu orang di situ yang mungkin pasokan makanannya sudah hampir habis, dan mungkin sepertinya niatnya baik nih Amerika mau menyelamatkan gitu, tapi ya tadi sebenarnya ada narasi kekuatannya sebenarnya harus kita gitu. Ya, semakin luas menurut Nigel, dan kalau memang demikian pasokan energi global juga akan semakin suffer seperti ini ke depan. Nah, ini harus juga ada antisipasi dari negara-negara yang bergantung pada suatu hormuz. Saya tertarik, tapi saya kembali ke Mas Watu, saya tertarik dengan kredibilitas Iran menyerang fasilitas minyak di Emirat Arab. Tadi Anda juga sudah mengatakan bahwa meskipun membantah, tapi Anda meyakini bahwa ini serangan betul dari Iran. Tapi dari sisi intelijen, saya ingin juga Anda membuktikan atau juga menakar seberapa kredibel serangan ini terhadap fasilitas minyak yang ada di Emirat Arab. Secara teknis kan menunjukkan bahwa serangan drone terhadap fasilitas Fujairah ini memang berasal dari Irak. Tapi apakah ada jejak sinyal atau asal drone atau pola serangan sebelumnya mendukung kesimpulan ini? Ya, ada dari beberapa sumber yang saya coba kumpulkan itu menunjukkan memang itu berasal dari Iran. Jadi dan benang merahnya adalah ketika mereka menyatakan adalah soal mereka tidak menghendaki adanya jalur bukan tadi disebut bukan jalur tikus, tapi ada jalur yang tidak mereka akui. Jadi karena mereka memastikan bahwa terkait soal pelayaran itu harus melalui mereka, harus dapat lisensi dari mereka. Jadi bagi saya ketika kenapa Uni Emirat Arab, karena Uni Emirat Arab mencoba untuk tidak kemudian menggunakan Selat Hormuz. Jadi ini saya melihatnya ada rangkaian ini tidak hanya berdiri sendiri. Jadi ketika misalnya jadi kan ketika Uni Emirat Arab keluar dari OPEC itu kan tidak ujuk-ujuk, karena mereka kemudian jadi ingin mencoba mengembangkan, karena selama ini kan soal peredaran minyak itu kan dikontrol penuh oleh OPEC. Kayak gitu. Jadi ketika kemudian dia keluar, dia ingin lepas dari bayang-bayang bermain sendiri gitu ya, dan juga berniat untuk membanjiri produksi minyak mereka sehingga kemudian pasarnya turun. Padahal bagi Iran tahu bahwa bagaimana kemudian membuat pressure gitu ya, pressure global dengan apa? Dengan mainannya adalah bagaimana kemudian meningkatkan harga minyak dunia, sehingga kemudian dia bisa memainkan itu. Jadi saya pikir itu pesannya menjadi berkorelasi. Jadi kita mencoba untuk connecting the dots gitu. Jadi connecting the dots, ada beberapa puzzle yang kemudian mencoba untuk mendukung analisis itu Mas Adi gitu. Jadi memang Saya katakan dia bohong, melakukan kebohongan publik, yang paling bohong itu kamu. Enggak, kamu. Atau siaran infotainment orang itu berkuar-kuar, dan saya harus bilang, kalau saya harus menjawab, karena orang itu mengatakan saya sombong sama sekali. Orang ini nggak punya ilmu sama sekali, tapi orang ini bohong besar di depan publik. Orang itu ada di sini, itu namanya internet itu. Ya. Jadi gini, pada tanggal 15 Desember, dia mengatakan ketika kami ada gelar perkara, dia katanya bisa melakukan yang namanya meraba embus. Waktu itu ijazahnya ada plastiknya. Kalau dia mengatakan bisa merobek, maka satu, dia merusak barang bukti. Jelas. Kedua, embos itu ada di sini. Kalau dia bilang tangannya di atas, padahal itu map. Tangannya bisa masuk, padahal ini lebih gede ijazahnya. Sepanjang apa tangan yang bisa sampai situ kalau bukan tangan mak lampir? Tangan betul. Jadi orang ini bohong. Ya, saya katakan dia bohong, melakukan kebohongan publik. Yang paling bohong itu kamu. Enggak, kamu bohong sudah. Udah, itu hak kita. Dipotong ya. Dipotong. Ada di oposisi statement yang bukan tidak ada. Ketika saya melihat itu dia kan tidak ada. Ya, kami mana bisa tangannya nomor pertama. Tangan bos plastik tidak ada. Plastiknya dari samping. Itu dari samping. Berarti gimana caranya? Ya, gimana caranya coba? Ini kan kertas, kan ada tempat masuknya. Ada tempat masuknya, bohong banget ini. Saya bohong banget itu nggak ada tempat plastiknya. Jadi plastik ada.
Ya, coba lihat bohongan banget ya dia. Besok boleh kita datang kalau dia kurang paham, kurang mau pingin bukti. Besok kita datang ke Kamnek 5, kita pinjam itu ijazah. Bagaimana? Bisa-bisanya pinjam ijazah. Bisa. Ini orang ini kok bisa pinjam ijazah? Bisa. Ayo datang sama saya. Oke. Sekarang buktikan dulu. Kebohonganmu buktikan dulu. Dari samping. Iya. Nggak bisa. Nggak ada sampingnya, Mas. Nggak ada. Pak, tolong Pak. Dengan segala hormat, kamu pernah mantan menteri. Hargai dirimu. Bosnya, Ya. karena Bu Elida meraihnya embos tersebut, Ya. merabanya lewat samping, lewat jari ibu. Ya. Jadi gini, Pak, maaf Aiman, tunggu saya selesaikan. Ya, silakan. Tidak bisa kalau kita bicara tentang politik kan nggak ada yang koinsiden. Ini semua pasti ada sequencingnya. Ada sequencing, ada tanya. Ada sequencing, ada tahapannya. Apalagi selama ini dari tanggal 28 Februari, Uni Emirat Arab adalah salah satu negara yang mengalami serangan dari Iran itu yang paling tinggi dibanding negara-negara lain gitu. Jadi memang kita harus melihatnya dalam skala yang lebih luas. Jadi ada puzzle-puzzle yang bisa dan juga ada dot yang bisa kita connect sebenarnya. Jadi ini bukan coba sekedar utak atik gatuk gitu ya. Tapi kita kemudian mencoba melihat pattern gitu. Kenapa kemudian mereka Iran itu selalu tertarik gitu. Kenapa Iran harus berkali-kali menyelam serangan kepada Uni Emirat Arab? Kenapa nggak pada Arab Saudi? Kenapa nggak pada Qatar? Ada Bahrain misalnya dan lain-lain. Kenapa kemudian misalnya musuhnya kan yang utama adalah Israel. Kenapa kok? Ya, musuh utama Israel. Kenapa kok serang kepada Uni Emirat Arab lebih besar ketimbang Israel? Padahal jelas-jelas nilainya dari Israel, nilai utamanya. Gitu kan? Jadi memang ini adalah pesan yang sangat jelas dimainkan oleh Iran. Gitu. Jadi ini bagaimana kemudian bagi saya Iran itu sangat paham bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa pressure yang ingin mereka ciptakan itu harus berjalan efektif dan sesuai dengan rencana. Jadi ketika ada pihak yang mengganggu, maka pihak yang mengganggu lah itu kemudian terang. Itu Mas Radi. Jadi memang sahih ya kemungkinan potensi lebarnya meluasnya konflik ini juga akan Kopi, Tilo. yang akan mengingat kondisi-kondisi seperti yang diterangkan oleh Mas Ahmad. Nah, tapi saya ingin juga bertanya ke Ganjar soal tindakan Iran. Apakah ini dapat dalam konteks hukum dan keamanan internasional? Apakah tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Setelah jeda saya akan tanyakan Alif. Saat lagi sampai di Indonesia Malam. Iya, tadi saya bertanya ke Mbak Ejit. Supaya banyak ada isinya lagi. Bohong semua. Ada isinya. Bu Gafur udah selesai? Ada isinya. Gini, fakta. Ini fakta. Andi Azwan tidak boleh mengomentari fakta karena dia tidak ada karena disuruh keluar. Andi Azwan ini disuruh keluar. Suruh keluar ya. Anda jangan bantah. Anda saya ada. Karena Andi Azwan disuruh keluar. Andi Azwan kalau tidak ada dalam fakta, jangan berkomentar. Maksudnya Itu fokus. Anda bisa coba ya. Ini sebentar. Kebenaran itu hanya pada kalian. Enggak, bukan. Saya nanya dulu. Bukan. Ini Udah ketahuan. Mas Aiman, supaya clear buat publik gitu ya. Kita jelas. Kita ini ya. Pertama, Andi Azwan tidak pernah, saya mengatakan ini supaya jangan berkomentar. Andi Azwan tidak pernah hadir dalam gelar perkara Saya tidak khusus. mengatakan apa-apa, saya diam.